Tiga dosa para imam. Saudara-saudari, pada hari Minggu biasa ke-31 ini, mari kita bertanya lebih dahulu, isu atau gosip apakah yang paling hot saat ini di Indonesia? Pastilah tentang bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden, orang-orang yang merasa diri hebat, jago, besar, entah tua, entah muda, dengan sejuta janji manis dan mimpi-mimpi indah, mulai menjual prestasi-prestasi, mulai memuja-muji diri. Ada yang main cantik, ada yang main cerdik, ada yang main serobot, ada yang main kuasa. Ingin menjadi pemimpin dari 275 juta orang Indonesia. Maaf, seribu maaf, saya tak mau berbicara tentang orang lain. Di hari Minggu ini, saya mau berkaca, berefleksi diri sendiri atas bacaan-bacaan suci tentang pemimpin yang Tuhan inginkan. Secara khusus bagi para imam, kaum religius, mereka yang diberi otoritas, kuasa memimpin, mengajar, menguduskan, mereka yang diangkat tinggi-tinggi oleh umat beriman, mereka yang dianggap wakil-wakil Tuhan, baik dalam gereja maupun masyarakat. Sungguh, sebagai imam, ketika saya mendengar bacaan pertama tadi, dak dikduk jantungku. Nabi Maleaki mengutuk para imam yang tidak bertanggung jawab, penuh kesombongan dan malas, menyimpang serta berhati jahat. Aku tidak suka kamu, aku tidak suka persembahan kamu, pesan Tuhan lewat sang Nabi. Oh, betapa imam-imam yang malang, betapa pemimpin-pemimpin rohani yang dapat sayang. Sebagai imam, tersesak nafasku, merasa kagum tapi serentak malu juga mendengar kesaksian Paulus bahwa di Tesalonika para rasul telah mengajar dan bertindak dengan ramah dan kasih bagi seorang ibu pada anaknya. Bahkan mereka sendiri bekerja siang dan malam agar mereka tidak menjadi beban bagi orang lain, agar mereka dapat mengongkosi biaya makan minum mereka sendiri tanpa memberatkan umat. Mereka juga mengalami betapa umat ikut diberkati karena menerima firman yang disampaikan para rasul bukan sebagai firman manusia, tapi firman Allah yang bekerja dan berkuasa. Oh, betapa imam-imam, rasul-rasul yang tahu diri, penuh kasih dan ramah, penuh kuasa Allah, jauh dari kesombongan, jauh dari pemuliaan diri. Sebagai imam, saya seolah mati kesetrum ketika mendengar dosa-dosa seorang imam, seorang pemimpin umat, seperti diungkapkan Yesus, jelas lugas, tajam tak melukai, terus terang tanpa tutup-tutup. Ada 3M dosa para imam. M pertama, menipu dengan kemunafikan. Mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Untung mulut, asal omong, manis di kata-kata, kosong dalam perbuatan. Tak ada apa-apa dalam kenyataan, lain di bibir, lain di aksi. Kemunafikan mengenyahkan integritas. Kemunafikan meniadakan kejujuran, kebenaran, kesejatian. Kemunafikan menghasilkan pura-pura, tipu-tipu, gaya-gaya, penampilan, cari muka, cari tampang. Jika papa dan mama munafik, bagaimana pula anak-anaknya? Jika pemimpin-pemimpin religius munafik, begitu pula lah yang dituntun dan dibimbing. M yang kedua, membebani orang lain dengan hukum dan aneka aturan. Mereka membebani orang lain dengan hukum dan aturan-aturan berat, sambil mereka sendiri melepaskan diri sama sekali.
Mereka membela hukum sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya, dengan tambahan aturan yang berat, sulit tak masuk akal. Dan paling menyedihkan, hukum yang adalah atas dasar kasih dan karena kasih ini, mereka ubah menjadi beban berat tanpa kasih sama sekali. Mereka kehabisan cinta dan belas kasih. Mereka kehilangan kasih sayang. Mereka opresif, menekan, menuntut, dan menghukum. Padahal Yesus mengundang, "Aku akan memberi kelegaan kepada kamu." M yang ketiga, mencari nama, popularitas, aplaus. Mereka berbuat apa saja agar dilihat dan dipuji orang. Pemimpin-pemimpin, imam-imam ini menjadikan bait Allah, jadikan tempat-tempat umum etalase terbuka di mana mereka dipajang dan memajangkan diri agar dilihat, dikagumi, dan dipuji orang. Dari hukum dan aturan, dari status pemimpin, mereka mencari kemuliaan, kekuasaan, dan wibawa. Padahal semua itu milik Allah, pemberian Allah semata-mata. Inilah 3 dosa, 3 kefanaan, 3 kegagalan para pemimpin. Juga kami, juga saya sebagai imam. Dan jika sudah begini, tepatlah seruan Maleaki, Allah akan mengambil berkat-berkatmu dan hanya tersisa kutuk, celaka, dan kebinasaan. Celakalah kami para imam, para uskup, dan pemimpin-pemimpin gereja. Memang kita diberi otoritas, kuasa, apalagi lewat tabisan tinggi, lewat imamat. Namun ciri utama kekuasaan ini adalah melayani. Kristus yang memberi kuasa itu adalah sendiri pelayan, hamba. Kuasa yang dilengkapi rahmat dan aneka karunia bagi para imam adalah bukan milik mereka pribadi, bukanlah untuk kepentingan pribadi mereka, tetapi untuk kepentingan umat Allah. Kepada siapa? Mereka adalah hamba, pelayan, servants. Kuasa ini dijalankan seturut teladan Kristus yang adalah imam agung segala imam yang telah menjadikan dirinya paling kecil dan pelayan semua orang. Ciri khas imam adalah rendah hati, bukan sombong, lupa diri, bukan mencari diri, rajin, bukannya malas, bebal, dan lamban. Servant leaders, bukan bossy leaders. Melayani, bukan dilayani. Memberi, bukan meraup dan mencari. Menyelamatkan, bukan mematikan. Paulus, sang imam, sang leader, penuh kasih, bagai gembala terhadap domba, bagai bapa terhadap anak, penuh kasih, ramah, dan hormat, dan arahnya selalu menumbuhkan, menghidupkan. Para imam, para pemimpin gereja, marilah berhenti menipu, mengelabui, memakai topeng, berstatus ganda, bermain 2 kaki. Jadilah pemimpin yang tulus, terbuka, transparan. Pemimpin adalah Injil yang terbuka, Injil yang terbaca, Injil yang hidup. Tak ada kepalsuan. Jadi teladan, jadi contoh. Kau wakil Kristus, kau alter Kristus. Tunjukkan citramu. Jangan abu-abu, jangan pagi sore, jangan timbul tenggelam, jangan berubah-ubah arah bagai angin, berubah-ubah diri bagai bunglon. Marilah berhenti membebani dan jadilah pemimpin yang melaksanakan apa yang diajarkan, yang memiliki kasih bukan kuasa menghukum dan memberatkan. Berhentilah jadi imam pengemis, peminta-minta untuk kepentingan pribadi. Berhentilah mengumpulkan fans, followers di ring 1 dan ring 2. Imam bukan artis, bukan selebritis. Dia man for others, man of God, and man for all. Jadilah milik semua, bukan sebuah kelompok. Beradalah untuk semua, bukan untuk kalangan khusus. Berhentilah mencari nama, puji diri sendiri, dan jadilah pemimpin yang mengutamakan kebaikan, kesejahteraan umat gembalaan. Berhentilah bermimpi membangun gedung serentak prasasti dengan nama dan tanda tanganmu, bahkan mungkin namamu sendiri.
kau berikan pada gedung itu. Berhentilah mencari popularitas dari hal-hal fana, sepele, dan tidak ada hubungan dengan imamat. Berhentilah dengan pergaulan yang lewat batas, dengan tunjuk jago minum, jago makan, jago hiburan. Memang namamu harum, mulia dan agung, gelarmu tinggi, suci dan ilahi. Tak apalah, biarlah gelar-gelar itu akan menolongmu sendiri, membantumu, menyelamatkanmu dari kemunafikan dan kepura-puraan. Engkau imam, bapa, nabi, gembala. Biarlah itu menjadi cermin, menjadi kartu identitasmu yang mengingatkan, menyadarkan, dan menolongmu untuk tidak salah kaprah. Begitu juga bakat, talenta, karunia, berikanlah pada Allah yang Allah punya. Dan jangan curi dan arahkan untuk kemuliaan dan kepuasan diri sendiri. Saudara-saudariku terkasih, para paus sering menuliskan nama mereka, dan di belakang nama mereka, mereka menulis singkatan ini, SS. Artinya Servus Servorum, Servant of Servants, sahaya segala sahaya, hamba segala hamba. Beranikah kita juga menulis di belakang nama kita, Papa SS, Mama SS? Beranikah kita memberikan gelar itu pada diri kita sendiri, hamba segala hamba, pelayan segala pelayan, pencinta segala pencinta? Marilah kita saling mendoakan agar kita boleh menjadi pemimpin keluarga, pemimpin komunitas, pemimpin adik-adik, pemimpin anak-anak, dengan semangat melayani, dengan semangat mengasihi. Salam SS, Servus Servorum. Amin.